Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya Vina Fitriana dan Ibu Tati Rosyati, SEMAK. Pada hari ini kami akan melakukan seminar atas hasil penelitian kami yang berjudul pengaruh GCG atau Good Corporate Governance dan Corporate Social Responsibility terhadap kinerja keuangan. Dengan studi empiris pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai tahun 2020. Baik, saya langsung saja ke bab 1 atau pendahuluan. Dari latar belakang masalahnya, pada saat ini kami mengambil fenomena dari kasus yang berdasarkan pada berita kompas.com pada tanggal 21 September tahun 2021, teller bank BUMN mencuri uang nasabah sebesar 1,2 miliar. Dalam berita tersebut dituliskan bahwa seorang wanita berinisial HN umur 29 tahun nekat mencuri uang nasabah bank BUMN di kota Dumai, Provinsi Riau. Uang nasabah yang dicuri pelaku total mencapai 1,26 miliar. Tersangka mencuri uang milik 8 orang nasabah bank dengan total kerugian sekitar 1,26 miliar, yang kemudian uang tersebut ditransfer ke rekening milik orang lain. Baik, karena pada saat ini tujuan perusahaan bukan hanya terpaku pada profit oriented saja, tetapi lebih dari itu perusahaan harus mampu menciptakan nilai tambah atau value added dalam mencapai kinerja perusahaan. Mohon maaf, dilanjutkan ke bab slide selanjutnya. Slide selanjutnya mengenai landasan teori. Landasan teori yang berkaitan dengan variabel independen dan variabel dependen pada penelitian ini. Untuk variabel independennya terdapat GCG atau Good Corporate Governance dan CSR, Corporate Social Responsibility. Untuk variabel dependennya terdapat EVA atau Economic Value Added sebagai pengukuran dari kinerja keuangan. Selanjutnya ada landasan teori. Landasan teori yang kami gunakan pada penelitian ini ada agensi teori dan agensi kepentingan, pemangku kepentingan. Slide selanjutnya ada penjelasan mengenai GCG atau Good Corporate Governance. Good Corporate Governance merupakan struktur atau sistem yang dimiliki oleh perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan. Terdapat asas-asas GCG agar mendapatkan atau agar mencapai tujuan perusahaan tersebut. Yang pertama ada transparansi, selanjutnya ada akuntabilitas, yang ketiga ada responsibilitas, independensi, dan terakhir kewajaran dan kesetaraan. Selanjutnya untuk di CSR-nya, CSR itu merupakan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan sekitarnya, maksudnya lingkungan sekitar yang ada pada perusahaan. Menurut Untung tahun 2019, CSR adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pada slide selanjutnya ada economic value added. Economic value added ini nilai tambah ekonomi. Nilai tambah EVA ini menyajikan economic value added atau EVA ini menyajikan ukuran yang baik mengenai sejauh mana perusahaan telah memberikan nilai tambah pada saham pemegangnya. Atau EVA ini merupakan suatu pengukuran kinerja yang didasarkan atas nilai saham yang dihasilkan oleh pemegangnya, baik dalam kondisi bertambah maupun berkurang. Untuk pengukurannya kita bisa lihat untuk EVA ini, EVA sama dengan net operating profit after tax dikurangi capital invest dikali WACC. Untuk kerangka pemikirannya kita bisa lihat
di sini untuk hipotesis pertama, apakah terdapat pengaruh antara Dewan Komisaris dengan Eva? Untuk hipotesis kedua, diduga komite audit berpengaruh terhadap Eva. Untuk hipotesis ketiga, diduga Dewan Direksi berpengaruh terhadap Eva. Untuk hipotesis keempat, diduga proporsi komisaris independen berpengaruh terhadap Eva. Untuk hipotesis kelima, diduga CSR berpengaruh terhadap Eva. Dan untuk hipotesis keenam, secara bersama-sama GCG dan CSR berpengaruh terhadap Eva. Yang selanjutnya untuk hasil dan pembahasan akan disampaikan oleh Ibu Tati Rosyati. Saya persilahkan. Oke, terima kasih Bu Vina atas kesempatannya. Untuk hasil dan pembahasannya akan saya sampaikan di sini. Tadi dari judulnya kita sudah menyimak berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan oleh Ibu Vina Fitriana. Di sini hasil dan pembahasan. Yang pertama yang dilakukan adalah uji statistik deskriptif. Populasi di dalam penelitian ini yaitu perusahaan perbankan periode 2017 sampai dengan 2020, di mana dengan menggunakan purposive sampling diambillah sebanyak 11 perusahaan selama 4 tahun, jadi total observasi atau datanya sebanyak 44 data. Dari hasil uji statistik deskriptif, kita dapat melihat bahwa semua variabel X memiliki nilai rata-rata lebih besar dari standar deviasi. Ini bisa dilihat X1 6,9, standar deviasinya 2,3. X2 rata-ratanya 3, standar deviasinya 1. Nah, dapat disimpulkan bahwa hal ini menunjukkan bahwa kualitas data dari variabel tersebut baik karena nilai rata-rata yang lebih besar dari nilai standar deviasinya mengidentifikasikan bahwa standar error dari variabel tersebut kecil. Uji berikutnya yang dilakukan adalah uji normalitas data. Berdasarkan uji normalitas data di dalam EViews, ini dapat dilihat dari nilai Jar-Kibera dan probabilitas. Nilai Jar-Kibera sebesar 1,0171 dengan probability 0,585, lebih dari 0,05, yang berarti data berdistribusi normal, sehingga asumsi normalitas terpenuhi. Berikutnya adalah hasil uji multikolinearitas. Berdasarkan hasil uji multikolinearitas di sini, tidak terjadi korelasi antar variabel independen yang tinggi di atas 0,9. Bisa kita lihat berdasarkan tabel ini, X1 Dewan Komisaris dengan X2 ini 0,8, masih di bawah 0,9. X3, X1 dengan X3 korelasinya 0,7, masih di bawah. Kemudian X1 dengan X4 0,5 dan X1 dengan X5 0,05. Jadi dapat disimpulkan tidak terdapat multikolinearitas antar variabel independen. Berikutnya, ini adalah hasil analisis regresi berganda dengan menggunakan Common Effect Model. Jadi, berdasarkan pemilihan model yaitu uji Chow, Hausman, dan LM, didapatlah hasil uji CEM. Ini saya langsung tampilkan hasil ujinya. Untuk Chow, Hausman, dan LM-nya tidak saya tampilkan. Berdasarkan hasil uji ini, kita dapat melihat bahwa X1 berpengaruh positif signifikan terhadap Y. Di mana variabel X1 yaitu Dewan Komisaris menunjukkan koefisien regresi positif sebesar 6,14, probabilitas nilai yang lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,0002. Hal ini berarti bahwa tingkat signifikansinya lebih kecil dari 0,05 sehingga menunjukkan bahwa besarnya jumlah Dewan Komisaris memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kinerja perusahaan yang diukur dengan EVA. Hal ini berarti setiap ada kenaikan Dewan Komisaris sebesar 1 akan menaikkan EVA sebesar 6,14.
Berikutnya, nah hasil penelitian ini sejalan dengan teori stakeholder yang menyatakan bahwa kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi, bahwa dengan besarnya jumlah dewan komisaris yang lebih besar meningkatkan akses ke berbagai sumber daya terhadap lingkungan eksternal dan berdampak positif pada kinerja perusahaan. Dewan komisaris besar yang lebih beragam memberikan perpaduan keahlian, pengetahuan, dan keterampilan. Berikutnya, kita dapat melihat X2 berpengaruh negatif signifikan terhadap Y. X2 adalah komite audit. Variabel komite audit menunjukkan koefisien regresi negatif sebesar minus 1,16. Probabilitas nilai yang lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,002. Hal ini berarti bahwa tingkat signifikansinya lebih kecil dari 0,05 sehingga hipotesis kedua diterima. Menunjukkan bahwa besarnya jumlah komite audit memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kinerja perusahaan yang diukur dengan EVA. Hal ini berarti setiap ada kenaikan komite audit sebesar 1 akan menurunkan EVA sebesar 1,16. Mengenai pentingnya tugas dan fungsi dari komite audit, sudah tentu keberadaan komite audit yang berkualitas menjadi sangat penting sebagai salah satu perangkat umum dalam penerapan GCG. Keberadaannya dipertegas dengan peraturan Bapepam nomor 9 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit. Berikutnya, di sini variabel X3. Nah, untuk variabel X3 di sini pengaruh dewan komisaris terhadap EVA. Variabel dewan komisaris direksi atau maksud saya dewan direksi terhadap EVA. Nah, dewan direksi menunjukkan koefisien regresi negatif sebesar minus 6,6. 6,59, saya bulatkan jadi 6,6 ya. Probabilitas nilai yang lebih besar dari 0,05 yaitu 0,0529. Hari ini berarti bahwa tingkat signifikansinya lebih besar dari 0,05 sehingga hipotesis ketiga ditolak. Menunjukkan bahwa besarnya jumlah dewan direksi memiliki pengaruh negatif tidak signifikan. Jadi walaupun negatif namun tidak signifikan pengaruhnya terhadap kinerja perusahaan yang diukur dengan EVA. Hal ini berarti setiap ada kenaikan dewan komisaris sebesar 1 akan menurunkan EVA sebesar 6,6. Peran dewan komisaris adalah menyusun kebijakan terhadap operasional perusahaan. Dengan jumlah dewan komisaris yang relatif lebih besar, maka keputusan yang diambil oleh direksi tidaklah terfokus pada satu pihak saja. Jumlah direksi yang banyak umumnya direalisasikan pada penempatan setiap direksi pada bidang-bidang tertentu yang dikuasai oleh setiap sumber atau oleh setiap manajer, sehingga setiap direksi memiliki tugas dan wewenang yang lebih terfokus terhadap kinerja. Berikutnya, yang keempat adalah pengaruh proporsi komisaris independen terhadap EVA atau X4 terhadap Y. Nah, berdasarkan hasil penelitian dapat kita lihat di sini variabel X4 atau proporsi komisaris independen menunjukkan koefisien regresi positif sebesar 9,07. Probabilitas nilai yang lebih kecil yaitu 0,05 adalah 0,000. Hal ini berarti bahwa tingkat signifikansinya lebih kecil dari 0,05 sehingga hipotesis keempat diterima. Menunjukkan bahwa besarnya jumlah proporsi komisaris independen memiliki pengaruh positif signifikan terhadap EVA. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa pengawasan komisaris terhadap manajemen untuk meningkatkan kinerja perusahaan, untuk menjamin terciptanya GCG yang baik, serta mampu memberikan nilai tambah ekonomi, maka komisaris independen diharuskan mempunyai kredibilitas, profesional, integritas yang baik. Komisaris independen memikul tanggung jawab sebagai pendorong secara proaktif kepada komisaris dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
Berikutnya adalah yang kelima, yaitu X5 terhadap Y atau CSR terhadap EVA. Dari hasil penelitian bisa kita lihat di sini bahwa CSR menunjukkan koefisien regresi negatif sebesar minus 1,4. Probabilitas nilai yang lebih besar yaitu 0,05, 0,96. Hal ini berarti bahwa tingkat signifikansinya lebih besar dari 0,05. Sehingga hipotesis kelima ditolak, menunjukkan bahwa kegiatan CSR memiliki pengaruh negatif tidak signifikan. Walaupun pengaruhnya negatif, namun tidak signifikan terhadap kinerja perusahaan yang diukur dengan EVA. Hal ini berarti setiap ada kenaikan CSR sebesar 1 akan menurunkan EVA sebesar 1,4. Nah, untuk hasil penelitian ini mendukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Abdurrahman dan Gustiana 2019 yang menyatakan bahwa CSR memiliki pengaruh positif pengaruh negatif tidak signifikan terhadap EVA. Hasil negatif juga dapat disebabkan karena nilai WACC dan biaya modal atau capital charge yang lebih tinggi dibandingkan dengan modal yang diinvestasikan. Selain itu, program CSR dapat membebankan biaya programatik dan administratif. Ya, terakhir adalah pengaruh secara bersama-sama antara variabel X1, 2, 3, 4, 5 terhadap Y. Bisa kita lihat di sini berdasarkan uji regresi ganda atau F berdasarkan tabel menunjukkan F statistik sebesar 6,45363 dengan probability 0,00197. Karena probabilitas 0,00197 kurang dari 0,05, maka dapat kita simpulkan bahwa kelima variabel independen, yaitu Dewan Komisaris, Komite Audit, Dewan Direksi, Proporsi Komisaris Independen, dan CSR, secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap EVA. Berikutnya adalah koefisien determinasi. Berdasarkan tabel menunjukkan besarnya nilai adjust R-square, yaitu 0,3880 yang berarti variasi nilai kelima variabel independen mampu menjelaskan sebesar 38,8%. Variasi variabel independen sedangkan sisanya 61,2% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti. Demikian hasil penelitian yang telah kami lakukan. Semoga bermanfaat. Cukup sampai di sini saja. Ibu Vina, mungkin ada yang mau menambahkan lagi? Silakan. Cukup, Ibu. Baik, terima kasih kepada Ibu Tati Rosyati untuk penyampaian pada bab hasil dan pembahasan pada hasil penelitian kami. Untuk itu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.